Sudah paham tentang ini, hanya saja mungkin bedanya nanti pemberian materi ini hanya fokus pada bagaimana cara kita memfasilitasi. Karena pada dasarnya yaitu tadi relawan biasanya sudah sering bermain dengan api, apalagi api asmara ya. Api asmara. Udah. Oke. Jangan terus terang. Yang jelas kita tuh selalu cinta. Baiklah, karena nanti audien kita adalah siswa yang mungkin juga belum seberapa banyak paham tentang api itu apa. Jadi kita jelaskan pertama tentang apinya. Sudah paham ya semuanya? Tahu lah. Tahu lah Itu apa? Panas. Panas. Apakah setiap panas itu api? Belum tentu. Jadi Api adalah apa ya? Geni. gitulah. Kobaran. Api adalah geni. Ya, benar kan? IPA-nya diingat lagi. Oh, 3 unsur api maksudnya sampean. Bukan. Api sendiri itu apa? Api Panas yang membakar. sifatnya apa? Zat yang membakar. Apakah Gimana? ini panas? Iya. Tapi nggak ada api. Bukan api, bukan masuk api, apa namanya? Ada panas, ada Gesekan. cahaya. Oh, cahaya. Ya. Jadi ada panas, ada cahaya. Itu api. Terus unsurnya kan sudah paham semua. Ada udara, terus material dan pemantik. Pemantik itu panas maksudnya. Oke, tidak perlu saya jelaskan. Terus itu yang pertama kita jelaskan tentang api, kemudian unsur api, kemudian dijelaskan nanti tentang teknik pemadamannya. Ada berapa teknik? 2. Ada 2, satu Satu pakai apar, satu pakai gargoni. tradisional ya. Tradisional. Kita diskusi nggak? Ya. Kalau berdiri capek nggak? Enggak. Enggak. Oke, karena masih pagi. Sudah. Jadi alat pemadam api ringan, kemudian sama alat pemadam api tradisional. Kenapa dinamakan ringan? Karena mobil bisa dia kemana saja. Mobil dibawa kemana? Mobile. Kami sudah tahu, Pak. Ada buku Translate. Oke, siap. Karena mudah. Bisa dikantongin dengan mobile phone. Yang pertama, yang kedua mudah dibawa. Yang kedua apa? Fleksibel. Fleksibel jadi bisa dipindah-pindah. Ya, itu mudah, Pak. Sesuai dengan namanya apa? Ringan. Apa? Fleksibel, Pak. Oke, ringan. Portable. Bukan fleksibel ya. Kalau fleksibel itu lentur. Lentur. Ya, portable. Oke. Selain itu masih dalam Karena objek kebakarannya skala kecil. pinter. Pinter. Karena memang upaya kita ini adalah preventif bagaimana caranya api kecil ini tidak membesar. Kalau sudah api besar bukan tanggung jawab kita lagi. Kita langsung hubungin 112. Jadi kalau yang terbakar rumah, wis telepon aja, nggak nutut. Paling hanya satu titik aja. Ya. Kemudian itu kenapa dinamakan apar? Kemudian yang kedua adalah kenapa dinamakan alat pemadam api tradisional. Baik. Kenapa dinamakan? Karena menggunakan sederhana. Cik tahlian ini kalau ntar ya. Diwakili senior aja, wes. Diwakili aja, wes. Udah, jadi ini Kita memberi kesempatan. Lokasi itu apa namanya? Tersedia apa? siap. Oke, dalam kondisi tertentu atau tidak semua rumah atau semua lembaga tidak tersedia apa. Jadi ini salah satu teknik. Jadi kita tiktokkan, maksudnya tanya jawab. Bisa jadi dengan satu arah. Kalau satu arah itu kadang siswa nggak seberapa tertarik. Bisa nanti juga diiringi dengan lagu. Lagu biasanya kalau misalkan kita nyalain api, nah gitu ya. Yang pramuka udah paham. Terus itu karena tidak semua tempat mempunyai ketersediaan apar. Apa saja kira-kira yang bisa digunakan? Selain kandung, Selimut basah. Handuk. Terus? Pasir. Selimut tetangga. tetangga. Terus apa lagi? Baju. Terus apa lagi? daster. Baju tuh sama daster sama apa? Yang penting Daster istrinya, Pak. utamakan yang tidak mengandung plastik, ya, tidak mengandung polyester. Kalaupun ada katunnya ya lebih dominan lah, itu yang bagus. Dengan catatan juga harus dibasahi, jangan terus garingan begini ya. Tetap kena. Oke. Terus yang kedua sudah ada bahan. Syarat kedua bahannya apa selain tidak mengandung plastik atau polyester? Terus dibasahkan. Terus apa lagi? Tidak mudah terbakar.
Loh kan bener. Iya benar. Terus apa lagi? Oh iya. Mudah diakses. Mudah diakses. Yang terdekat kan? Ah. Ojo suwe-suwe selak gede. Terus apa lagi? Berarti kalau misalnya itu Nah, boleh. Oh iya. Tenang. Ini masih praktek awal. Apa lagi? Tenang. Kalem. Ada kain terus tidak mudah terbakar tapi tidak bisa mencakup luasannya. Ya udah sama aja bohongnya. kaos Jadi kenapa kita menggunakan media ini? Kita sesuaikan dengan media bakarnya karena kecilnya segitu kita harus kurang lebih lah 20 cm lebihnya. Oke, gitu. Jadi tercover semua, jangan sampai separuh-separuh. Itu lagi ya. Oke. Perlu keberanian. Nah, oke. Tatak. Wani. yakin Losdol. Makanya Bengal. nanti kita coba. Iya, bengal. Sampai di serius. sini ada tanyakan? Bengal. Kalau bengal beda. ayo sampai Bengal. Any question? Ada pergerakan massa. Konsleting tingkat api dari kecil ke arah membakar waktu itu ada periode masa yang harus kita perhatiin enggak? Oh iya. Nah, gitu. Siap. Oke. Ada waktu saat memantik kemudian dia akan membesar sampai ke titik maksimal. Apakah nanti dia titik optimal? Tidak ada maksimal ya. Api itu tidak ada maksimal tapi optimal. Suatu titik dia sangat besar membara, suatu menit kemudian dia akan meredup. Jadi begitu. Butuh penanganan berapa? Itu berapa menit? Kalau kita punya Oh, berapa menit? lah, iya. Oke. Jadi dari pemantik A, dari aktifnya api itu, terus kemudian dia mau membesar, kita punya waktu kurang lebih 3 detik. Nah, itu yang Ya. 3 detik. Dari mau menutupi itu loh, atau kita mau nyemprotin. Itu untuk waktunya. Untuk jaraknya minimal 2 meter untuk yang menggunakan kapar. Jadi jangan terlalu dekat. 2 meter. Maksimal 2 meter. Maksimal 2 meter. Nah, paling dekat 2 meter. Terus ada lagi? Cek, itu gantian. Kalau apat itu apar, Mas. Apa yang apat? Oke, siap. alat macam tradisional Selain karung goni kain dan lain-lain itu apakah ada alat tradisional lainnya yang bisa digunakan? Ya itu tadi udah disebutin. Mari Mas. Maksudnya selain kain gitu loh, dan kayak misalkan kan kayak pasir itu kan kadang Oke. orang itu juga apa Siap. namanya? Kenapa saya tadi tidak menyebutkan pasir? Karena posisi pasir biasanya tidak semua rumah ada pasir. Ada pasirnya. Kalaupun ada kan di luar rumah. Nggak mungkin tuh di dapur ada. Terus yang terdekat memang ada. Kalau memang ada, biasanya emak-emak itu kan sudah siap dengan tepung buat masak gitu. Ya udah 1 kilo aja. Kalau memang luasannya sebatas panci atau dandang, itu aja disiramin. Berarti itu termasuk apat juga ya? Iya. Apa yang mahal? Iya, betul. Ya. Dikasih gula, kasih garam, Pak ya. Malah jadi goreng-goreng. Kalau pasir apa? Kalau beras jadinya popcorn. karena jangan jagung ya Kenapa tidak berat? Ini kita juga memperhatikan sebaran dari partikel yang ada. Karena itu gede-gede masih ada rongga udaranya. Tapi kalau halus kan contohnya padat. Ada lagi? arah angin. Kalau misalnya kebakarannya tadi penyebabnya kan kumpul meleduk ya. Kalau konslet listrik juga bisa atau semua jenis kebakaran? Semua jenis kebakaran seperti itu, hanya saja nanti bahannya berbeda. Kalau misalkan medianya elektronik, kita tidak menggunakan yang bubuk. Ya, kalau bubuk nanti tidur. Oh iya, waduh. Perlu belajar. Ya. Kita menggunakan CCO. CO ya Terus jangan menggunakan air. Jelas tambah. Oke, kita lihat apa yang terbakar. Malah menyebar konsletnya.
pernah ada kejadian bahwasannya kebakaran itu dimulai dari atas. Itu cara untuk mengantisipasinya gimana? Kalau kita kan biasa belajarnya kan Di bawah. api yang di bawah. Nah, itu. Nah, kalau api yang di atas itu kayak gimana untuk mengantisipasi? Untuk mematikannya lah lebih tepatnya. Kan apa dulu? Misalnya di atap gitu. Tanpa apart lah. Contoh kan kalau di rumah kan biasanya nggak punya apart dan lain sebagainya. Alat tradisional apa yang bisa untuk menanggulangi api yang ada di atas? Api yang ada di Contoh atas. kayak Rumah di lampu. desa itu kan Lampu dari, atau dari kayu gitu kan. Kalau konslet listriknya itu bakar itu kan gampang di atas, Di atas kayu dulu. gitu kan. Iya. Nah, itu untuk mengantisipasi kalau ini kan pastinya di bawah. Nah itu kan kondisinya di atas. Nah itu gimana? Di langit-langit ya. Solusinya kalau misalkan di atas? Kalau memang itu masih kecil, Atau disiram air ke atas gitu? ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kalau memang itu tidak berhubungan dengan listrik, bisa. Oh, iya. Ya dari bawah, dari disiram dari bawah. Ini kan biasanya. Apa enggak ini? Konslet Nah makanya saya Dimatikan, tadi dimatikan. kan saya sampaikan selama tidak ada hubungan dengan listrik disambung dengan air. Oke. Oh. Selama ada listrik matikan dulu, baru. Nah, Enggak ada teknis Kering matikan. yang lebih apa ya kayak teknis yang berbeda kalau semua api itu berada di atas. Misalkan di pada listrik ya, listrik itu pertama dipadamkan, itu pertama. Yang kedua itu ada trik itu disemprotkan dengan air, tapi memang harus yang ahli. Itu nggak bisa kita menyemprotkan secara langsung, harus dikit-dikit putus karena Maaf, namanya kalau lokalisir. coba tradisional. Jadi kalau misalnya disograk atau dipukul bisa nggak? Oke. Terkait dengan itu. Oke, jadi gini. Jadi pertama kita lokalisir konslet. Misalkan di satu titik di sini ya, kita yang basahi dulu sekitarnya. Oh, dinginkan dulu ya. Sampai ke titik. Kemudian kenapa kita tidak menyarankan untuk nyogro karena mungkin posisi kita di dalam ruangan jangan sampai. Ya, kalau kita nyogro malah jatuhnya ke kita. Kalau dari sisi luar tidak masalah. Tapi memang sebetulnya begitu. Misalkan di ruang tertutup, kemudian ada kaca seperti ini, kacanya ya dilemparin. Iya. Biar ada udara keluar. Monggo. Ada yang tanya Biasanya kalau itu gentengnya dibuka dulu jadi untuk ada sirkulasi biar panas lagi Ya kan kebakaran munggah senang genteng, Pak. Piye? apinya ke atas kita di atasnya. Ya. biasanya bakar antisipasi. Sampun? Sampun. Oke, monggo. Enggak, saya cuma usul aja. Mungkin sebagian besar dari kita ini udah pernah pelatihan seperti ini. Iya. Gimana kalau kita tawarkan kepada yang sama sekali belum pernah berusaha untuk Mainan. teknik Oh memadamkan. iya, siap. Nanti pasti ada, Pak. Ada kita praktek. Karena kita kan mungkin bahannya cuma terbatas ya. Iya. Nah, kita berikan kepada yang belum pernah sama sekali. Siap, Pak. Oke, Pak Herman. Nah, untuk yang tabung apar ini kira-kira kalau disemprotkan durasinya sampai berapa menit maksimalnya? Jadi kita tadi bertahap ya, kita dari api sudah, kemudian unsur api sudah, sekarang kita mengenal apar dan apatnya sudah, Ya. terus fokus lagi ke apar. Oke, kita kembali lagi ke apar. Kita perkenalkan ke Tenang. Apa itu ada tanggapan luarsanya? Ada. Nah makanya tenang. Tenang, santai. bertahan langsung. Makanya dari itu Bapak Ibu Tenang kebagian. ini kan kita fokus pada teknik penyampaian. Oh iya. Jadi kalau di istilah pendidikan itu ada namanya sistemik dan sistematik, ya, berurutan dan saling keterkaitan. Jadi dari api, kemudian unsur, kemudian alat, terus kemudian cara. Oke. Nah itu kita sudah apar dan apa tadi. Yang kedua kita bahas tentang aparnya dulu. Oke. Apar di sini kita jelaskan ke siswa tentang bagian-bagiannya dulu. Ada berapa bagian? Oke. Maaf, tanya dulu kalau apar alat itu tradisional, kalau apar singkatnya artinya kurang paham. Apar R Alat pemadam api ringan. Oh gitu ya. Oke, jangan R-nya tadi ringan. jawab. Oh iya. Oke. Jadi grafiknya lagi Siap. Oh iya. R-nya reguler apa kalau R Taman fokus kayaknya sudah expired. Oke, yang pertama kita kenalkan dari handle. Mana ya itu handle? Handle di bawah ini cekelan. Cangingan. Bosok Madurone handle. Ditambi madurana. Iya, ku teguk. Terus Teguk. yang kedua adalah tuas. Teguk ya. Untuk mengaktifkan atau menekan. Oke. Terus yang ketiga adalah segel.
Nah, yang ada kawatnya nih, kalau dia masih baru, belum pernah digunakan atau baru ngisi, pasti ada segelnya. Oke. Ada segelnya. Kalau misalkan segelnya lepas, ini Sudah pernah dicurigai sudah pernah terpakai. Oke. Terus yang keempat adalah pin Ini ya, atau pin. kunci pengaman. Oke. Jadi kalau dia mau diaktifkan, cabut dulu, baru bisa nanti diaplikasikan. Kemudian yang kelima adalah selang. Nah, selang. Terus yang keenam adalah nozzle. Nozzle adalah ujung selang lah. Ujung selang. Nah, nanti yang dipegang Sudah membeku dia. ya, ini buat teman-teman yang belum bisa ya, yang sudah bisa nggak boleh Komen. nggak boleh godain. Ya, Mas Dani ya, Amin. Ya, saya kalau di masjid atau di mana kolaborasi dengan Mas Dani. Oke. Jadi nozzle ini yang dipegang. Jadi kenapa nanti megangnya tidak di bagian ini? Biar jelas, biar tahu. Ya Mbak, sini Mbak. Oh, ini saya jelas dulu. Jadi saya pegangin. Pak Bambang kok ada ini Pak Bambang. Jangan. Saya ketok jelas apa nih? Tenang kaum tenang. Tenang kaum Oke. Kenapa Pak nozzle yang dipegang? Kok Andi Norea? Mengontrol arah. Jadi dia bisa mengarahkan, jangan sampai terus di tengahnya nanti dia beban ambil tidak terarah. Karena akan jadi gerakan pagi. Oke, berikutnya adalah tabung. Oke. Kalau memang itu di tempat pengisian yang benar, pasti dia disertai dengan label seperti ini. Setiap ngisi lepas ganti baru. Label alat. Oke. Label alat ini menandakan nanti dia jenisnya apa, kemudian berapa kilo, terus expirednya berapa tahun. Oke. Ada label halalnya apa? Kenapa? Label halalnya. Ganti tangan nih. Kulkas ada label halalnya loh. Siap ya? Oke. Expirednya maksimal 3 tahun. 3 tahun. Maksimal. Idealnya 2. Terus kemudian bisa jadi ini sebelum 2 tahun juga bisa nggak berfungsi normal. Kenapa? Karena cara penyimpanan yang tidak benar dan perawatan yang salah. Perawatan yang benar sekarang bagaimana? Bisa sebulan atau 2 minggu sekali Kocok. kocok lagi nih. Bisa Pak. Dibolak-balik. Jangan dikocok gini toh. Harus bolak-balik. Minum obat itu loh. Jelas ya? Karena ini serbuk, kalau lama dia tidak dijungkir gitu, dia akan memadat. Oke. Oh, akan memadat kalau dikocok. Naruh apar itu idealnya Ini masih teknik kuat. Nah, oke. Jadi tadi kita kan karena perawatan yang salah. Nah, perawatan yang salah seperti apa? Cara menaruhnya jangan simpan di tempat yang lembab ya, dan basah. Kurang lebih kalau kita gantung di tembok itu 1,5 meter. Selain juga aman dari lembab, Dia dijangkau anak-anak. dari jangkauan anak-anak. Kalau jangkauan dari ibu-ibu, susah juga sih. Oke, sudah nggih. Terus, nah, kemudian ini juga bisa dibaca dari indikatornya. Ada skala di sini. Kapasitas. Nah, ada hijau, ada merah. Untuk melihat tekanan. Tekanannya kalau masih bagus jadi hijau. Layar. Tapi apakah bisa digunakan? Belum tentu, yaitu tadi karena mungkin memadat, tekanannya tetap ada, tapi begitu disemprotin hanya keluar gas saja. Itu. Oke. Yang kedua misalkan serbuknya ada tapi tekanannya nggak ada. Jadi nggak bisa nyemprot, letoy. nggak bisa jauh. Pak, ngapain? Ini tansil. Ya Kalau dok, tadi ini dokter. pas kocoknya itu berapa lama? Dok,
Nah, kocoknya sebenarnya simpel ya. Hanya ketika gini, Nah, ada kedengaran kayak suara sering, pasir. ya. Sering. Oh, 1 kali, 2 kali. Saya ikhlasnya, Mas. Saya kira Orang aman dia iki kok. Kita nggak nanya. Kayak serius. Sampai di sini untuk bagian-bagian apar sampun. Sampun. Ya. Namanya pin ya. Ya, Ini kan- ini ini. pengamannya pin. Bentuknya kan tabung ya. Apa ada kemungkinan bisa meledak apa enggak nih? Oke, yang jelas kita beli harus yang SNI, ya. Kalau SNI bisa meledaknya karena ini hanya kalau ada kerusakan di valve. Ini kita ada videonya kemarin. Karena sering terpakainya aus kan biasanya dratnya itu, karena sering dia bisa meledak. Oh gitu ya. Makanya setiap kali kita mengisi, minta tolong ke bapaknya untuk sekalian perawatannya, ini dicek. Untuk valve itu kita gantinya 100.000, kalau sealnya itu 50.000 cuman. Nah, pengisiannya di mana, Pak? Pengisiannya kalau saya sih cenderung di gudangnya karena lebih murah. Di mana itu? Di Margomulyo. Kalau 30.000 per kilo. Kalau stasiun yang reguler umum ada nggak ada ya? Biasanya di damkar-damkar. Oh, damkar ya. Damkar ada. Murah kok, Mas. Damkar bisa. 30 apa Kalau untuk instansi biasanya itu gratis, Mas. Di Tinggal damkar ya? isi form, biasanya ada juga barcode-nya di situ. Kalau di damkar juga tersedia cepatnya. Harusnya ada, harusnya lo ya. Ada pertanyaan Mas Gilang tadi? Itu beli di damkar. Iya. Apa harus ada instansi kalau relawan yang punya organisasi ini? Bisa di toko-toko. Ya kalau saya di gudang di Margomulyo 30.000 per kilo. Kalau damkar pakai baju ini aja, Mas. Nah, Iya, pakai baju ini. Udah gitu wajahnya agak pelas dikit, Mas. jadi gitu ya Bapak Ibu. Waktu kita terbatas juga. Terus sekarang cara membawanya, Mas Adit, kita pegang dulu, misalkan jarak jauh kira-kira 3 meteran gitu ya, atau 4 meter. Wis udah tutup. Kita pegang handle-nya dulu. Jangan melepas dulu pinnya. Ini handle ya. Jangan pegang yang atas. Tidak boleh pegang yang atas apalagi kondisi ini sudah dibuka. Yang berani kotor duduk. Oke, silakan di bawah sampai kurang lebih 2 meter. Oke. Kemudian diletakkan dulu. Dilepaskan segelnya. Segel. Udah. Segel apa anu nih? Pin. Ini pura-pura ya. Pura-pura ya. Karena gini, ketika dia sudah aktif, kita maksimal loh ya, 10 menit. Harus di itu. Setelah itu nggak berfungsi. Makanya harus sekali pakai ya, habis. Mau dipakai besok udah nggak bisa. Oke, ya. Karena gini, begitu valve ini kebuka, katupnya kebuka, karena ini serbuk, ada yang mengganjal di sini. Ngewes terus. Oke, katakan G. Udah, kita buka segelnya, kemudian buka pengamannya, pinnya, terus pinnya, nah lepas, terus kemudian kita lakukan 1 kali jet, 1 kali tekan untuk mengetahui seberapa tekanan Apar. CO-nya. Tes gitu ya. Gini Mas. Iya. Mbaknya betul. Kita kan depan semprotan gitu. Ya, oke, siap. Jadi gitu, G. Tes. Ini langsung tes. Udah. Kalau sudah yakin ini berfungsi normal, baru berdiri. Kemudian mendekat. Terus cara mengaplikasikannya sesuaikan dengan tinggi api. Kalau memang itu di bawah, kita merendah. Di tengah, Mas. Ya. Mas Erik Tarik tengah. Kalau memang itu tingginya segini, dia kita menyesuaikan dengan Teater gitu. permukaan tong, ya, media. Ya. Kenapa tidak boleh dijet begini? Kalau elevasinya terlalu tajam, dia akan membentuk hentakan dan cipratan balik ke kita. Ada kejadian ini, dia relawan, kenanya ke kita. Ya. Jilat api. Enggak. Kalau enggak gitu, karena ini tong, makanya baliknya gini, ya ke kita. Kalau itu misalkan wajan, karena luas cenderung kebuka, maka apinya nanti akan nyiprati benda-benda sekitarnya. Makanya datar aja. Karena sifatnya kita hanya menutup akses udara. Kita hanya mematikan satu unsur, karena ada udara tadi. Begitu ini ketutup, sudah aman.
bubuk itu loh, serbuknya. Ngeten nggih? Jelas? Terus untuk meratakan kita pelan aja, seret. Ojo. Pakai perasaan. Loh, Kak, sudah saya goyang, tapi goyangnya gini, enggak boleh. Pelan, seret. Disapu. Sabun. Tidak boleh ditekan berkali-kali, hanya sekali saja, sekali tekan. Karena kalau kita tekan berkali-kali, kita pompa itu akan cepat habis. Ya, gasnya. Gasnya akan cepat habis. Ya, izin bertanya. Berarti untuk satu apar hanya untuk satu orang Sekali pemakaian saja, Mas. sekali. Berarti hanya untuk Ketika 2 kalau praktek. praktek ini Oh, enggak, ini kita bisa sampai 3-4 bisa. Enggak ketutup nanti valvenya. Ya, makanya tadi saya sampaikan maksimal 10 menit. Standarnya 5 menit habis. Oke. Oh, berarti kalau misalkan pemakaiannya berkali-kali tapi 2 menit boleh ya? Enggak apa-apa. Oke. Artinya kan bukan sekali pakai. Tergantung ini juga sih, tergantung kondisi aparnya. Kapan lalu itu setelah saya buka, saya coba sekali ya untuk memastikan tekanannya itu dia sudah ngolos. Ada suaranya dan taburannya sudah keluar. Jadi itu kita harus segera memakainya. Kalau kita menunggu 5 menit lagi, mungkin sudah habis. Tekanannya sudah nggak keluar. Habis rumahnya. Jadi kita lihat dari kondisi aparnya juga. Oke, saya tanyakan caranya bawa yang dari 10 Jarak. meter kan nggak mungkin kita terus jijik terus gitu ya. Jadi kalau dipanggul. kejadiannya lebih dari 10 meter, kita pembawanya tidak seperti ini. Tapi Dipanggul. Kita sambil lari. Tetap yang dipegang adalah Kalau yang ini masih 3 kilo, kadang ada yang 6 kilo kan lebih berat lagi. Walaupun namanya apar, percayalah itu tidak ringan. Oke, saya tanyakan. Ada yang tanya? Cukup, Ge? Cukup. jenis-jenisnya Belum. Jenis-jenisnya apa? Jenis-jenisnya apar ada tadi, ada air, ada CO, kemudian ada foam, ya. Kemudian ada serbuk. Penggunaannya beda-beda. Penggunaannya berdasarkan media yang terbakar. Oh ya udah Kalau gitu. elektronik kita pakai yang CO karena dia tidak menimbulkan residu, tidak menimbulkan bekas. Cus, bersih. Ya. Jadi tidak ada partikelnya di situ. Udah gitu ketika ada kendaraan listrik kan sekarang trennya kendaraan listrik. Ya. Ketika itu terbakar jangan pernah disiram pakai air. Sekali lagi. Ketika disiram pakai air yang ada akan meledak pada bagian baterai. Ya. Jadi harus memiliki apar. Itu idealnya seperti itu. Dan ketika yang CO jangan pernah pegang nozzle-nya seperti ini. Ya. Silakan pegang bila ingin tangannya menempel. Karena dingin. Jadi kayak seperti frozen. Jadi tangan kita bisa lengket. Ada bagiannya dia untuk pegang. Kembang esnya, ya. Nah, untuk yang foam pemakaiannya bukan seperti ini, tapi posisinya foam itu dibalik. Balik. Beda lagi kalau yang foam. Ini powder. Yang ini powder, kita pakai Mungkin yang make upnya kurang mungkin bisa pakai ini. Oh iya, tadi untuk kita pemadaman, pemegangannya itu wajib kita harus di belakangnya corong. Jangan seperti ini. Kalau kita pun takut jangan seperti ini. Kalau tekanannya dia tinggi, ini akan lari kemana-mana. Iya, dia akan lari kemana-mana. Jadi kita wajib pegangnya aku masih polos. ini. Nakale. Supaya kalau ada tekanan yang keluar, ini tidak larinya kemana-mana, ngapit. Oke. Pak, ada yang nanya? Ya, di mana posisi kita pada saat memadamkan api terhadap angin? Siap. Ya. Kita membelakangi angin. Jadi kalau memang dari timur, kita ya dari posisi timur. Kalau dari utara, angin ya dari utara. Atau membelakangi api. Oke. Lidah apinya ke sono, kita dari belakangnya. Jangan antar. Jangan Melawan arus. Sama seperti tadi kalau kita menantang angin, waktu kita jos Kembali ke kita. Kecuali udah wis laku, Pak. Oke, ada. Wis Yang laku tambahan pesen mungkin. urip monggo. Betul, mungkin ada yang nambahkan. Ya. Tadi terkait selang ya Mas Ojol, itu kan di saat kita menyertakan handle-nya,
apa namanya tuasnya. Tuas. Jadi kan arah selang itu dia lebih bagusnya ke atas atau ke depan api? Karena tadi mengaruh sama arah mata angin ya. Yang tes pertama atau waktu pemadaman? Pertama. Yang pertama Ke atas. Biar ke atas. Ke atas. ke atas. Nah itu kenapa harus ke atas? Kalau kita pakai serbu, kalau kita ke arah yang sini, itu bisa mengenai mata kita juga, Pak. Atau di ini bawah juga lampunya akan balik ke kita. Nanti kita lihat aja. Ya. Oke, sudah kita praktek ya. Siap. Yang belum apa sekalian ya. Oke. Nah cara pegangnya Kak? Cara megangnya simpel aja. Kita dari arah samping begini. Ini ya. Bukan dari atas. Ini dari samping. Ibu jari di depan. Seperti ini. Kemudian setelah itu melakukan lipatan ke dalam. Bisa. Melindungi kedua tangan kita dan lengan. Jangan sampai begini, nggih. Kita harus di belakang. Cerita Di belakang, jiwa toh, Mas. Goni. Ya. Tinggal kita ya. Nah, ketika seperti ini kita akan madamkan, tetap lindungi wajah dan bagian lengan. Kasihan yang belum laku ya kan, kalau mau nyari lagi ya kan. Kalau kopo Maju perlahan, juga perhatikan arah angin, jangan sampai berlawanan dengan api. Jadi dari belakang api. Tempelkan dulu yang bawah, baru tutup pelan, tidak dilempar. Setelah menempel sempurna, dipupuk atau ditekan untuk menghindari keluar masuknya udara. Oke. Sudah. Kemudian diamati kalau sudah keluar asap putih. Asap itu berarti insya Allah sudah mati. Berarti sudah mati. Kemudian ngambilnya juga dari sisi yang sama. Nah, tetap melindungi wajah, badan kita mundur. Nah, ketika itu belum mati masih ada rongga. Seperti ini kan masih ada Misalkan, rongga. kan ada sih kadang ibu-ibu, emak-emak panik kan, asal lempar aja. Ya. Bagaimana cara untuk memaksimalkan? Dia harus melakukan 2 kali tutupan, 1 misalkan melintang seperti ini, kemudian nah ini kan masih buka. Menyilang. Ini bukan tidak seperti membujur begini, harus menyilang. Ngatan nggih? Siap. Siap. Ya. Kita praktek aja ya. Betul. Langsung aja, waktunya terbatas. Apa dulu? Tapi ini mungkin ada yang mau belajar pegang, monggo. Oh iya. Untuk praktek kita menggunakan air, nanti tidak usah penuh, hanya sepertiga saja. Oke? Nanti aja. Sepertiga, terus dicampur oleh solar. Ya. Solar itu kan awet bakarnya. Untuk pemantiknya kita menggunakan pertalite. Oke. Silakan. Ini ya, itu ya. Yang mau nyoba pegang? Ini ember ya. Nggak boleh dilempar. Saya coba dulu ya, Bu, Mbak. Diletain. Harus pelan-pelan. Oh, pelan-pelan. Kita lihat ya. Pelan aja. Tidak panik, tenang ya. Kita pupuk. Gosong rek. Untuk panas ya? Menutup akses. Biasanya ya panas, Pak, harus panas. Api. Kita pupuk. Berani. Ya. Setelah itu Keluar asap, baru kita ambil dari ujung yang sama. Mundur. Seret. Kapan, Gek? Oke. Matang. Yang belum bentar, Pak. Dorong. Oh ya, Pak. Kalau ini terlalu Jadi gini nanti ya, waktu mau memadamkan Kurang jauh. diangkat dulu. Jadi ini Monggo. harus direndam dulu sambil menunggu apinya jadi, Pak. Pak nambah lagi Timpannya. airnya, Pak. Apa rek? Enggak apa-apa ya itu ya. Dia tapi harus atau pakai monggo, Pak, pelan-pelan diangkat. Darurat. Tangannya, Pak. Buk. Nah, Cuma aja. pastikan
rapat, jangan ada rongga masuk. Kalau ada rongga masuk nanti ada Nyala lagi. sedikit mantan yang masuk, repot nanti. Mantan oksigen. Jadi ini harus setelah Ambil. ditaruh, kita harus merapikan dulu. Kira-kira sudah tidak ada rongganya. Sudah Pak, ngambilnya dari ujung. Siap. Sama. Siap Pak di sini. Ujungnya sama. Jangan diangkat dulu yang di sebelah sini. Ujungnya aja. Ujungnya aja. Sini juga. Ya. Oke. Cover wajahnya. Posisinya di Yang perempuan monggo coba, ayo Mbak. Wajah ini Mbak harus Dini. 5 kali bisa, 10 kali bisa. Ayo Pak Mur. Oke. Pak Mur. Wajahnya tadi itu. Oke, lagi. Yang bahasa Pak Mur. Itu Mbak belum Dini bahasa dulu, Mbak Pak Dini Mur. dulu aja Mas. Oh, siap. Ayo Mbak nggak Dini. apa-apa, wes itu masih mamel Oh kan. ya Mbak? wes, Mas, monggo. Ayo Mbak Dini. Langsung nyambung, enggak apa-apa. Kurang Pak. Maju. Ya, luasannya harus sampai ke sini Pak, nggih. Sama separuhnya itu. Bu Dini jangan di situ. Oh, salah, ngambilnya salah Pak. Dicelupkan dulu aja. Dipres dulu. Kalau untuk praktek kamu Nggak jadi mati. malah jadi umbah-umbah. Kita kalau yang di sana yang pertama kali adalah Siswanya itu apakah Bapak dari kelas? Salah. Karena ini sharing aja ya, sharing. Iya. Di saat kita waktu itu praktekin untuk ini buat anak-anak SD, itu ada anak SD dia kena sengatan api. Tapi dia terlalu jadi lebay anak-anak SD itu. Oke. Lebaynya Jadi itu gini apa? teman-teman. Ada trauma. Ada trauma. Jadi dia ngomong ke anak-anak akhirnya itu akan Ada jadi yang nggak berani. kita sebagai mata jadi kayak kurang profesional Oke. gitu. Biasanya Nah, itu, kalau kita jadi satu siswa itu megang boni. Jadi kita harus menyediakan minimal dua. Kenapa? Yang satunya jenengan backup. Ngintipnya dari samping. Jadi seandainya ada apa-apa jenengan langsung tutup. ya itu sudah kita lakuin. Dipuk-puk, dipuk-puk, Karena puk. kita memang buat backup, tapi di saat anak itu pasien sengatan, nah itu jadi apa suatu itu jadi trauma. Akhirnya jadi agak, nah akhirnya itu kita baru ada terima. Terus juga ada juga yang komen kan, kata dia itu ada yang komen kalau anak-anak ujungnya dulu silakan menggunakan SD apa SMP? SD. Oh iya. Ya, SD akhirnya boleh tidak? itu, ya. Yang boleh itu biasanya SMP. Nah, ini ketika SMP. terkadang maaf, Karena itu sih kemarin kita Ya, ini karena dia masih kecil. terkadang kita padamkan kan ada siswa yang ragu tuh orang. Ketika ragu seperti ini api akan nyamber ke kita malah. Jadi ketika mau naruh jangan pernah ragu. Harus yakin ya. Jangan narik ya. Narik dia akan ngejar. Cuma tadi waktu kita mau ngintip karena mungkin sudah terlalu dekat ya akhirnya di sini. Dari sini yakin aja. Oke. Tinggal satu ya. ini dipinjam. Saya juga mau. Enggak apa-apa masih bisa itu masih bisa. Oke, karena kita sampai jam 8:30 kira kurang satu materi yang apa? Siap. Bisa partai, bisa partai. Ya. Serbu Pak Mur. Serbu. Monggo. Kurang panjang. Oh, pas ya. Mati. Kalau kita ngisi di sekolah, yang pertama kali praktek itu adalah security, penjaga sekolah, bapak ibu. Ambilnya Pak, ngambilnya. Ambil. Pokoknya Posisi 2 atau ngambilnya. 3 orang. Oke, sama kita dari ujung Pojok. lagi. Oke, sampai Bapak Ibu. Jangan ya. Kita langsung ke apar. Yang mereka berani. Wajahnya taruh di sini. Tapi yang kecil berani nggak ada. Lagi. Dua kali, Pak. Ya, setelah ini kita coba. Ayo. Ojo tengah ya, Mbak. Pinggirannya ya, ojo tengah. Iya. Oke, sudah. Waktu kita Pojok. terbatas. Yang belum mungkin bisa nyoba aparnya. Yuk. Oke, apar sekarang. Yang udah kebuka segini. Apa yang sudah kebuka? Apa yang sudah kebuka? Yang tadi Mbak. Nah, tenang. Oke. Tenang, Pak Iwan, tenang. Belum. Oke, sudah ada keluar asap. Pastikan. Baru. Siapa nyoba? Itu Ustaz. Bukan tak? Itu Pak, itu Pak. Itu Kak. Tetap lindungi wajah dan tangan. Udah ya. Ayo. Oke nih. Mana yang kuat? Oke ya, untuk apatnya hentikan dulu. Karena waktu kita juga terbatas.
Oh ya teman-teman, biasanya kalau di sekolah ininya kan lebih besar ya. Apa namanya? Api. Tongnya lebih besar. Goningnya itu yang goning sekarang itu modelnya kecil-kecil kayak gini. Jadi kita potong. Jadi kita buat jadi kita lebarkan. Ya, makanya kita harus punya minimal itu 2. Kenapa? Karena semakin tipis kan, itu kita ada yang backup. Iya, kita backup. Jadi 2 orang backup. Satu yang mematikan, kalau belum mati kita backup sama yang satunya. Ditumpuk berarti ya, Mbak? Ditumpuk. Betul. Mbak, tiap sekolah punya tong Tidak. besi? Terus Tidak. gimana? Biasanya kita minta disediakan. Oh gitu. Ya. Kalau nggak ada ya kita ini. Oke Mas, kita pakai ini ya. Iya. Coba satu Duduk, lagi Mas, duduk. jongkok dulu. Siapa? Jongkok sudah. Terus Letakkan aja. Anda mau lepas dulu. Menang jam 2 deh kita ini. Dan tosalnya arahkan ke atas. Awas, cek. Belum ada beringan naik. Gini. Saya ini saya sudah di timekeeper sudah di. Kita ke atas ya. Oke, siap. Arahkan ke atas. Mas lihat dulu aja. Satu dulu Mas. Satu dulu aja. Nanti baru ini. Ini sudah kebuka. Oh belum. Ini aja. Ke atas dulu untuk ngecek. Mbak. Iya. Gini Mbak, perhatikan saya. 45 ini ya. Ini saya buka. Banyak ideal ya? Iya, dia kuatnya ke kiri ya. Oh. Nah, tidak harus kanan. Mana yang kuat itu yang megang. Tangan yang paling kuat yang mana? Kiri. Tidak apa-apa. Oh, berarti sebelah sini ya. Posisinya jangan di tengah. Seperti ini ya. Ini kalau bisa di atas, ke arah atas. Baru kita coba, ini sudah saya buka. Kita coba ya. 1, 2. Oh, Gak apa-apa, dia ingin. kalau sudah, kita gini kan. Nah, kita lihat apinya. Mbak Siva. Yuk lanjut. Sudah. Kalau mati, sudah kita lepas. Jangan tabur terus. Oke, monggo. Sidang lagi kamu di Sebentar. Ayo Mbak Siva dulu. Sini Mbak Siva, sebelah sini nggak apa-apa. Oh iya itu dulu Mbak Siva. Mas Mbak Siva dulu sebentar aja. Perhatikan anginnya, jangan melawan api. Dari belakang api. Disapukan. Dari belakang api. Disapukan. Iya, disapukan. Jangan terlalu atas. Oke, siap. Tekan. Sekali aja. Terus. Sabar. Hop. Eman ya? Sing lain dorong gak eman. Kunci lagi Mbak. Sekali aja. Jadi jangan berkali-kali kalau sekali. Oke, next. Satu kali lagi. One more. Oh, habis, Pak. Mas tambahin lah. Mas masuk. Oke, sudah. Timekeeper udah. Yuk. Warning kita. Ngapain belum belajar, Mas? Kosong keluar putih. Nanti kita angin koreknya. Sapi sih, sapi. Nyala. Jangan dibuat mainan gitu-gitu Mas. Oh iya. Udah langsung udah Bentar, tunggu dulu. Langsung aja, nggak langsung usah aja. dicoba. Oke, sudah. Kodenya warna Ya pink. sekali. Kali. Kosong ya.
Sebentar mas, jangan ditekan mas. Gini, jadi tadi kan ditekan, dia akan keluar, jadi harus kayak gini. Ya, seperti ini nggak boleh. Kurang banyak. Iya. Jadi kalau habis tinggal ngisi lagi. Iya. Tadi itu kan nggak dikunci nih, terus dia ketekan, otomatis dia keluar. Kalau seandainya tadi itu tekanannya tinggi, itu akan membuat kita yang Habis tadi. Mbak itu berarti kan sih ditarik aja. Berarti kan cobaan yang membuat tekan hanya sekali aja. Kita mengecek tekanan itu ada apa tidak. Soalnya walaupun kadang tersegel karena nggak pernah dipakai, terus penyimpanan juga salah. Langsung kunci. Dikunci dulu Pak. Bisa merapat ke sini dulu. Pak. Oke. Mbak resepsi. Terima kasih Bapak. Bersama bisa merapat dulu ke arah saya karena ada beberapa warning dari sesi selanjutnya. Jadi atas ketentuan panitia jam 8.30 materi kita sudah selesai. Sebentar lagi kita tidak usah mampir ke kamar, langsung menuju ballroom di bawah dengan materi selanjutnya yang akan dipimpin oleh Kak Azelin. Nah, jadi untuk yang bawa tumbler di dalam sini ada air, silakan diisi tumblernya atau bisa isi di bawah. Demikian. Jadi sebelum kita turun diutamakan dulu ladies first atau cewek duluan yang turun melalui lift. Jadi untuk yang